Halo, assalamualaikum. Halo guys, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama gua Faik Sastra. Pada kali ini gua akan men-sharing ke teman-teman semua soal pendapat kalian kemarin di Instagram. Gua bertanya kepada kalian semua, bagaimana ketika Anda merasa bosan di rumah akibat adanya COVID-19? Yap, sekali ini gua akan mengasih solusi untuk kalian semua. Bagaimana kita harus tidak bosan di rumah, kita harus menjalankan setiap aktivitas kita di rumah, kita harus menjalankan sebuah profesi kita di rumah. Nah, semua itu akan gue jawab pada sharing kali ini. Sebelumnya, gue memperkenalkan kepada kalian semua bahwasannya gue juga di sini baru pertama kali membuat channel YouTube yang insya Allah channel ini adalah channel yang berisi tentang motivasi untuk kalian semua, sharing maupun podcast. Dan kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah sharing untuk kalian semua. Tuh, banyak yang berpendapat kemarin itu waktu di Instagram, banyak yang bilang ke gue, ada beberapa orang yang gue ambil sih, nggak semuanya yang gue ambil, tapi ada beberapa orang yang gue ambil berpendapat tentang bosan di rumah gitu kan, bosan di rumah nggak ada aktivitas lain gitu kan. Nah, di sini gue akan mencari solusi bagaimana cara menghilangkan efek bosan itu kepada kalian gitu. Tentunya di sini kalian harus sadar gitu. Sadar apa gitu. Sebenarnya bosan itu bisa dikatakan kalian itu membuat sesuatu diri Anda itu menjadi sangat bosan atau tidak. Bisa jadi itu karena gangguan dari orang lain ataupun dari pasangan kalian yang bisa membuat diri Anda tidak begitu mood ataupun bosan gitu kan. Itu bisa dikatakan bosan gitu. Nah, bosan ini sebenarnya karakteristik emang setiap orang gitu. Karakteristik setiap orang itu adalah bosan. Gue juga sebenarnya kalau emang jujur-jujuran, gue itu emang suka bosan gitu. Tapi di balik itu semua, kebosanan gue isi dengan aktivitas yang lain gitu. Aktivitas yang bermanfaat gitu. Yang bermanfaat untuk kalian semua gitu. Yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Coba deh. Dengan adanya COVID ini, harusnya kalian berpikir gitu. Berpikir apa? Berpikir lebih luas gitu. Dengan adanya COVID ini, harusnya kalian berada di rumah menjalankan sebuah aktivitas Anda, bukan Anda harus merasa bosan gitu. Banyak dunia pelajaran yang harus kalian pelajari di rumah gitu. Bukan halnya hanya rebahan ataupun tidak membantu dengan orang tua, kerjaan ataupun pekerjaan sekolah atau aktivitas yang lain gitu. Itu salah gitu. Bosan itu idealistik bro. Gue juga merasakan bosan itu bro. Gak lu doang, semua orang pasti merasakan bosan bro. Tapi kalau lu beranggapan bosan itu lu turutin terus, lu pasti gak bakal malas-malesan gitu bro. Lu bakal malas-malesan gitu. Coba lu berpikir dengan pikiran lu gitu. Apa sih yang membuat gue bosan gitu? Gue harus apa biar gue itu gak bosan gitu? Kalau gue sih biasanya gue di rumah biar gue gak merasa bosan tuh biasanya gue sharing ke kalian semua. Gue itu ya bisa dibilang sih gue buka laptop kayak ngedit segala macem. Bagaimanapun juga itu kayak yang bisa membuat bosan gue tuh hilang. Kayak gue bisa dengerin lagu itu kan bisa membuat diri kalian itu menjadi bad mood kalian itu hilang, bosan kalian tuh hilang. Ataupun bisa kalian yang lain melakukan olahraga ataupun melakukan aktivitas yang lain gitu. Di sini tuh bukan soal bosannya gitu, tapi kalian sendiri yang harus mengaturnya gitu. Bosan gak bakal bisa kalian atur kalau bukan kalian sendiri yang mengatur gitu. Gitu idealistiknya. Emang semua orang itu banyak yang bosan gitu. Pasti semua orang itu bosan, pasti. Semua orang itu sangat bosan. Apalagi terutama gue. Tapi bohong. Enggak lah, gue juga pasti malas-malasan ada pasti gitu. Tapi itu sih yang tadi gue kasih
arahan untuk ke kalian yang merasa di rumah itu bosan. Cobalah dengan aktivitas yang lain, dengan berbuat dengan sedikit aktivitas yang bisa menghilangkan bosan kalian itu seperti apa gitu. Cobalah kalian coba gitu di rumah gitu. Jangan berbahan gitu. Atau enggak kalian mungkin bisa juga jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalian di rumah tuh membuat kesempatan diri selalu beribadah. Allah kasih kesempatan beribadah di rumah, menjalankan sholat 5 waktu, ngaji, sholawat. Insya Allah dengan adanya kalian seperti itu, mungkin rasa bosan itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Dan gue sih, menurut pandangan gue sih, ya bosan itu seperti itu gitu. Bosan itu emang kayak gitu. Kita itu nggak bisa melakukan apa-apa. Malas nih, gini. Basi gitu kan. Males gini gitu. Gue pengen ngapain? Aduh, malas banget sih. Gue pengen tiduran aja deh gitu. Gue yakin kok pasti kalian semua kayak gitu kan. Tapi kalau kalian merasa malas itu dimanjain, kalian akan malas terus-terusan gitu. Ini yang berdampak pada diri Anda gitu. Akan berdampak gitu. Coba deh ikutin kata-kata gue. Coba kalian membuat suatu aktivitas yang bisa membuat diri Anda senang, mengembalikan bad mood Anda, mengembalikan bosan Anda gitu, agar Anda bisa melakukan aktivitas itu dengan ya santai, terus happy fun gitu, maksudnya happy gitu, happy gitu. Ya seperti itu sih emang definisi bosan tuh seperti itu gitu. Gue di sini bukan soal apa ya kalau dibilang tuh mengatur gitu. Tapi gue di sini tuh berpihak kepada kalian untuk mengajak gitu, agar kalian tuh ya nggak merasa bosan lah gitu. Kita ini masih muda bro, masih muda, kita tuh sehat. Harusnya kalian tuh bangga sebagai anak muda gitu, dikasih tubuh yang sehat. Harusnya kalian itu menggunakan dengan sebaik-baiknya gitu, bukan karena cuma rebahan tidur gitu. Toh kan masa depan kalian tuh ditentukan dengan hasil dari sekarang ini bro. Kalau kalian nggak sama sekali bisa mengintrospeksi diri Anda sendiri, bagaimana ke depannya gitu. Itu yang gue mau sharing ke kalian, agar kalian itu sadar gitu, bahwasannya bosan itu bakal hilang kalau Anda sendiri yang berbuat bisa menghilangkan bosan kalian sendiri gitu. Kalau misalkan Anda terus-terusan bosan, ya Anda bakal manjain dengan kebosanan itu. Anda akan malas-malasan dengan kebosanan itu gitu. Bukan berdampak kepada kalian sendiri gitu, tapi kepada untuk orang tua kalian gitu. Kasian kan orang tua kalian kalau kalian harus malas-malasan gitu. Malas-malasan dengan segi apapun itu. Ataupun dari sekolah, kampus, organisasi, itu kan semuanya kan adalah aktivitas gitu. Bagaimana kita menjalankan dengan sebaik-baiknya gitu. Ya mungkin itu aja sih sharing dari gue yang bisa gue kasih masukan kepada kalian semua, bahwasanya janganlah berbuat bosan. Meskipun bosan itu membuat hidup kita itu menjadi malas gitu. Malas, sebenarnya bosan itu akan membuat sebagai malas gitu. Coba deh kalian membuat aktivitas yang baru, membuat diri kalian itu menjadi happy gitu. Coba deh, kalian pasti akan merasakan dengan hal itu. Dengan adanya happy itu, kalian akan merasakan kehilangannya bosan yang kalian rasakan itu gitu. Ya mungkin itu aja sih sharing dari gua kali ini gitu. Gua nggak bisa ngomong banyak-banyak juga gitu kan.
gue juga perlu arahan juga dari kalian juga. Gue juga butuh motivasi dari orang-orang lain juga gitu. Gue mungkin nggak bisa kasih sepenuhnya buat kalian semua gitu. Yang menurut gue sih sharing yang gue kasih ke kalian ini semoga bermanfaat untuk kalian semua gitu, agar kalian itu sadar bahwasanya bosan itu menjadi konflik akan berbuat kemalasan gitu. Lu kan udah pada dewasa nih, harusnya lu berpikir gitu, buat apa bosan gitu. Berpikiran lu itu sebenarnya udah luas gitu, apalagi kan lu udah dewasa gitu, lu udah luas gitu pikiran lu. Harusnya lu nggak gak usah kayak anak kecil lagi lah gitu. Lu kan udah gede gitu kan, buat apa sih gitu harus malas-malesan gitu kan, nggak ada gunanya gitu malas-malesan gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sharing ke kalian semua untuk episode bosan. Gue harap sih kalian semua tuh selalu semangat buat aktivitas yang lainnya gitu. Semangat dalam segi apapun itu, harus semangat karena kita adalah anak muda penerus bangsa itu. Ya mungkin cukup itu aja sharing gue kali ini. Apabila mungkin masih ada kata-kata yang kurang tepat ataupun kata-kata yang kurang enak, ya mungkin ini salah satu bagian dari gue sendiri, mungkin karena gue baru bergabung di YouTube channel pada hari ini. Semoga kalian semua mensupport gue untuk menjalankan sebuah aktivitas gue, untuk men-sharing kalian semua, untuk ngasih motivasi untuk podcast, minta pendapat kalian semua gitu, akan gue bahas di channel gue semua gitu. Dan jangan lupa gue berharap kalian semua selalu mendukung channel gue dengan cara klik subscribe, komen apa aja yang harus gue bahas untuk kedepannya, di like ataupun di share ke kalian dan teman-teman kalian semua untuk agar channel ini juga bisa meluas ya. Ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.